Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Allah kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Kepada Rasulullah kita berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. As-saimin as-saimat dengan saja berada. Pada sore ini tausiah Ramadan menjelang berbuka puasa menyantuni anak yatim. Berbicara tentang anak yatim, kita sudah sama-sama maklum dan paham di mana yang disebut anak yatim itu adalah anak-anak yang sudah ditinggalkan lebih dahulu oleh ayah-ayahnya. Anak yatim adalah anak yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Mereka hidup tidak berencana dan tidak berkeinginan menjadi yatim, namun takdir berkata lain. Maka nasib mereka itulah berada di tangan kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, menjadi penopang hidup untuk melanjutkan perjuangan mereka menyongsong masa depannya. Maka ketika kita lalai mengabaikan kewajiban terhadap anak yatim, tidak peduli, tidak mau tahu, maka kita kena sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan termasuk tergolong pada orang-orang yang mendustakan agama. Allah ingatkan di dalam surat Al-Ma'un, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ketika kita tidak peduli dengan keberlangsungan, kesinambungan kehidupan anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita minimal, maka kita tergolong pada orang yang mendustakan agama. Di antara kita tentu tidak ada yang mau digolongkan pada pendusta agama. Oleh sebab itu, mari kita naungi mereka, bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Apakah kita memberi makan untuk sehari makan, untuk 2 hari makan, atau memenuhi kebutuhan pakaiannya sesuai kemampuan kita. Kalau bisa kita menyekolahkan mereka, membiayai pendidikan mereka untuk masa depan mereka. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Rasulullah menyampaikan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Saya atau aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Rasulullah sambil mengangkat kedua jari. Maka antara telunjuk dan jari tengah itu seimbang, tidak jauh beda. Jadi orang-orang yang menyantuni anak yatim semasa hidupnya, dia kedudukannya akan berada bersama Rasulullah di surga. Artinya tidak ada bedanya, tidak dibeda-bedakan. Begitulah nilai utama yang sangat besar yang Rasulullah berikan kepada orang-orang yang menolong anak yatim. Kemudian di samping itu, kita sebagai orang yang beriman harus merasa tersentuh. Harus kita pikirkan bahwa mereka itu anggaplah anak-anak kita. Iya, sekarang terjadi kepada saudara kita, keluarga kita yang ada di sekitar kita atau di tempat lain. Tapi kalau itu kita lihat, kita balik, jadikan pertanyaan kepada diri kita, bagaimanakah kalau itu yang terjadi adalah diri kita, anak kita, keluarga kita, maka bagaimana nasib mereka yang akan datang? Maka kalau kita peduli seperti itu, insya Allah harta kekayaan, kemudian pikiran yang kita curahkan untuk membantu mereka akan mendatangkan keberkahan demi keberkahan. Kenapa? Apalagi sekarang berada dalam bulan Ramadan. Jangankan kita menolong anak yatim, memberi berbuka saja kepada orang yang berbuka puasa dengan seteguk air putih atau segelas air putih, Rasulullah menyampaikan bahwa pahala untuk orang yang memberi berbuka puasa itu sama seperti nilai pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berbuka.
Artinya apa? Artinya begitu besar yang Allah berikan kemurahan lipat ganda pahala bagi orang berbuat. Apalagi kita sekarang, kalau kita membantu anak yatim untuk pembukaannya, untuk kepentingan kebutuhan keseharian pendidikannya dan lain sebagainya, maka wajar kalau Rasulullah menggambarkan bahwa derajat orang yang menolong anak yatim, membesarkan anak yatim, yang mempedulikan anak yatim untuk kelangsungan hidup mereka di masa yang akan datang, tempatnya adalah bersama Rasulullah disejajarkan, berada di dalam surga. Mudah-mudahan kita tergolong pada orang-orang yang senantiasa mampu menolong anak yatim, mampu membesarkan anak yatim sesuai kemampuan kita, sehingga keberkahan demi keberkahan akan terus mengalir, akan datang, karena anak yatim itu akan berterima kasih minimal dengan doa yang dia lantunkan dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan. Kalau itu terkabulkan, insya Allah Allah kabulkan dan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita tergolong pada orang-orang seperti itu dan tidak tergolong dijauhkan dari sifat orang yang mendustakan agama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi